Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lab-lab yang ada di situs forcefighter.net. Sekarang kita masih di bagian Business Logic Vulnerabilities. Kita lanjutkan lab yang ke-6 yang berjudul Weak Isolation on Dual Use Endpoint. Oke, ini dia penjelasan dari labnya, di mana kita diminta untuk berhasil mengakses atau memperoleh akun administrator ya, dengan memanfaatkan ya you can exploit, ini memanfaatkan akun manajemen fitur yang kurang aman seperti itu. Oke, dan kita diberikan ini username, password, winner Peter. Kita langsung saja akses labnya. Oke, ini dia websitenya teman-teman. Kalau kita ke my account untuk login, kita sebagai winner, kita login, berhasil teman-teman di sini, dan fiturnya umum sebagai user biasa. Home, kembali ke home, my account ini, dan logout untuk logout. Dan di sini kita mendapat fitur update email, dan teman-teman mengubah email, dan di sini juga mengubah password. Tadi password kita Peter, kita coba menggunakan fitur ubah password. Kita masukkan current passwordnya Peter, new passwordnya 1 sampai 4. Confirm new password 1 sampai 4. Kita change password. Nah, di sini berhasil teman-teman. Oke, kita kemudian back. Oke, kalau kita di sini ke my account dulu, kita muncul logoutnya, ini dia logout. Kita coba login untuk memastikan password kita sudah berubah. Oke. Winner, kalau Peter tidak bisa, invalid, betul. Kita 1 2 3 4 passwordnya, login. Oke, berhasil teman-teman. Dan di sini teman-teman, kalau akan lihat ketika memproses change password, kalau kita coba inspect teman-teman, di sini di formnya ini teman-teman, di form change password terdapat beberapa parameter yang akan dikirim. Ini ada CRF token, tipenya hidden, username ini ya winner yang otomatis langsung ada winner. Ini bisa kita ubah teman-teman. Nah, ini bisa kita ubah misal apapun gitu, teks atau apapun nama usernya. Dan kemudian di sini current password, new password, dan confirm new password atau new password 2. Seperti itu namanya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur ini untuk memperoleh akses administrator tadi ya, akun administrator, akun admin dengan username-nya administrator seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau rekan-rekan coba, misal kita coba update lagi teman-teman, di sini kita coba tadi ya username-nya winner. Kalau current password-nya, sorry teman-teman, di sini coba kita akan apakah bisa kita mengubah password administrator ya. Kita tahu namanya administrator tadi diberitahu ya di awal, ini administrator username yang kita tidak tahu adalah passwordnya. Dan di sini akan kita coba untuk mengubah password administrator menggunakan fitur ubah password di akun kita ya, winner ini. Apakah bisa? Kalau di current password kita tidak tahu nih current passwordnya, coba kita kosongkan saja. Di sini passwordnya 1 2 3 4 sampai 4 sama ya, 4. Kalau kita change password, nah ini please fill out this field, ini karena terdeteksi. Kita inspect di sini ya, di sini required. Kalau requirednya kita hapus teman-teman, ntar kita change password. Oke, tidak bisa ya, karena password is incorrect, harus diisi teman-teman. Tapi teman-teman kalau kita coba lagi, atau sini kita pakai winner dulu teman-teman, pakai password username winner dulu. Kalau current passwordnya di sini inspect lagi, kita hapus sehingga kita tidak mengirim ya. Kalau tadi kita mengirim parameter current password tapi value-nya kosong, dan di sini kita hapus sehingga kita tidak mengirim ya. Di si client saat request melakukan post tidak mengirim parameter current password. Di sini kita delete elemen, hilang. New passwordnya adalah 1234, sorry, ini passwordnya kita ubah ya, 12345. Tadi kan winner 1234 12345. Kalau kita change password ya teman-teman, berhasil. Oke.
Dan kalau kita back, kita coba logout ya di My Account dulu, baru muncul logoutnya logout. Memang kita ke My Account, sini winner, passwordnya 12345. Kita login dan berhasil teman-teman ya, berarti kita bisa mengubah password tanpa harus mengetahui current password ya, dengan cara tidak mengirimnya seperti itu. Jadi di backendnya tidak divalidasi. Ketika dikirim maka divalidasi, namun ketika parameter current passwordnya tidak dikirim maka tidak divalidasi seperti itu, sehingga bisa di bypass current passwordnya. Nah sekarang berarti ketika kita akan mencoba bagaimana kalau username-nya kita ubah. Di sini kan winner ya, otomatis kalau sini kita ubah administrator ya, current passwordnya tadi ya, kita inspect, kita hapus delete elemen, oke, passwordnya misalkan admin passwordnya tab, current confirm new password admin. Kalau kita change password, nah teman-teman berhasil ya. Oke, kita back, kita ke My Account untuk logout, kita coba login sebagai administrator. My Account, username administrator, dan password yang tadi kita buat admin. Kalau kita login, teman-teman, nah teman-teman berhasil ya, kita berhasil login sebagai administrator. Jadi itu ya kelemahannya, vulnerability-nya terdapat di fitur ubah password, di mana ternyata kita bisa mengubah username-nya ya, dan di sisi backend tidak divalidasi apakah benar dia username dari administrator atau username lain, dan juga kita bisa membypass current password seperti itu teman-teman. Oke, nah, sekarang kita tinggal selesaikan lab ini ke admin panel untuk menghapus akun dari Carlos. Kita hapus dan labnya pun selesai. Oke teman-teman, demikian penjelasan lab kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.